Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Teori Kepemimpinan akan membawakan materi kami yang berjudul Membangun Budaya Organisasi dengan Kepemimpinan yang Efektif. Lanjut saja, saya akan mempersilakan teman saya untuk membawakan materinya. Membangun budaya organisasi dengan kepemimpinan yang efektif. Akhir-akhir ini, istilah dari budaya organisasi atau dalam bahasa Inggrisnya organizational culture banyak dijumpai di berbagai media, para ahli, praktisi maupun akademisi, di mana mereka melakukan analisis dan kajian yang berkaitan dengan budaya organisasi. Diskusi maupun seminar telah banyak diselenggarakan untuk mengungkapkan berbagai substansi yang berkaitan dengan pengembangan budaya organisasi, fungsi dan pengaruh serta manfaat untuk sebuah organisasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa budaya organisasi memang dirasakan sangat penting dan memiliki manfaat baik langsung maupun tidak langsung terhadap perkembangan organisasi, terutama dalam kancah persaingan yang semakin ketat. Para ahli berpendapat bahwa definisi budaya organisasi memiliki 3 hal yang merupakan ciri khas dari budaya organisasi tersebut. Antara lain, yang pertama itu dipelajari, yang kedua dimiliki bersama, yang ketiga diwariskan dari generasi ke generasi. Faktor yang paling penting bagi organisasi adalah bagaimana seorang pemimpin, ketua atau sang manajernya dalam sebuah organisasi dapat menciptakan dan memelihara suatu budaya organisasi yang kuat dan jelas. Artinya apa? Budaya organisasi adalah cara berpikir dan melakukan sesuatu yang mentradisi, yang dianut bersama oleh semua anggota organisasi, dan para anggota baru harus mempelajari atau paling sedikit menerimanya sebagai dasar agar mereka diterima sebagai bagian dari organisasi tersebut. Dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi adalah merupakan perwakilan dari norma-norma perilaku yang harus dipatuhi oleh setiap anggota organisasi, termasuk mereka yang berada dalam hierarki organisasi. Bagi organisasi yang masih didominasi oleh pendiri, maka budaya organisasi akan menjadi wahana untuk mengkomunikasikan harapan-harapan pendiri kepada anggota organisasi yang lain. Sedangkan bagi organisasi yang dikelola oleh seorang manajer atau pimpinan yang bersifat otokratis, yang menerapkan gaya kepemimpinan top down, maka budaya organisasi juga akan berperan untuk mengkomunikasikan harapan mereka. Selanjutnya yaitu kepemimpinan yang efektif. Pemimpin yang efektif merupakan orang-orang dengan motivasi tinggi dalam memimpin dan mengendalikan organisasi. Para pemimpin yang efektif dengan sukarela akan berusaha mencapai sasaran dan target yang tinggi dengan menerapkan standar-standar prestasi yang tinggi bagi mereka sendiri. Pemimpin efektif mempunyai sifat energik, menyukai segala sesuatu yang sifatnya menantang, dan menyukai permasalahan-permasalahan yang sulit dan tidak dipecahkan dan tidak mudah dipecahkan. Di lingkungan organisasi, seorang pemimpin efektif akan berusaha mengubah keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu hal dengan menunjukkan arah yang harus ditempuh dan membina anggota kelompok ke arah penyelesaian hasil pekerjaan kelompok. Di dalam suatu organisasi, terdapat 2 pengaruh yang timbul dari hubungan antara pemimpin dan anggota organisasi. Maksudnya, terdapat interaksi dan reaksi timbal balik dari orang-orang yang ada dalam suatu organisasi. Seorang pemimpin mempunyai misi atau tujuan yang ingin dicapai. Pemimpin akan berusaha menerjemahkan misi tersebut dengan mendorong para pengikutnya hingga mencapai tingkat prestasi yang cukup memuaskan. Efektif jika dikaitkan dengan kepemimpinan atau leadership, berkaitan dengan hal-hal apa yang harus dilakukan. Sedang efisien dikaitkan
dengan manajemen yang mengukur bagaimana suatu dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Materi selanjutnya, kepemimpinan efektif dalam pengembangan SDM. Kepemimpinan yang efektif dalam dunia kependidikan memberikan pengaruh terhadap pengembangan sumber daya manusia dengan cara yang pertama, offering intellectual stimulation. Pemimpin efektif mendorong refleksi dan tantangan bawahannya untuk menguji asumsi tentang pekerjaannya dan berpikir kembali bagaimana dapat ditampilkan dengan baik. Yang kedua, providing individualized support. Sebagian besar perbaikan memerlukan tingkat keterlibatan individual yang signifikan. Pemimpin yang efektif menunjukkan kepedulian dan perhatian terhadap kebutuhan dan perasaan karyawan. Pemimpin menyediakan insentif dan promosi, kenaikan jabatan, baik itu kesempatan mengikuti pendidikan dan pengawasan yang tepat ke arah perbaikan. Kemudian yang ketiga, providing an appropriate model. Kepemimpinan efektif dalam institusi pendidikan dapat dijadikan sebagai contoh yang konsisten sesuai dengan nilai dan tujuan untuk staf dan lainnya untuk diikuti. Kepemimpinan yang efektif dalam pengembangan organisasi. Kepemimpinan dalam organisasi menaruh perhatian pada aspek institusi sebagaimana organisasi dan masyarakat. Dengan menaruh perhatian pada proses internal dan hubungan eksternal, pemimpin yang efektif memungkinkan institusi pendidikan untuk berfungsi sebagai masyarakat pembelajar profesional, termasuk di dalamnya. Dalam mengembangkan organisasi, seorang pemimpin yang efektif dapat berfungsi sebagai satu, steering school culture, yang artinya pemimpin yang efektif membantu dalam mengembangkan budaya sekolah. Yang kedua, modifying organizational structure, yang artinya pemimpin dalam institusi pendidikan melakukan pengawasan dan penyesuaian sesuai dengan struktur yang ada. Yang ketiga, building collaborative process, yang artinya pemimpin dalam institusi pendidikan mempertinggi kinerja dan dari institusi yang dipimpinnya dengan menyediakan seluruh staf untuk berpartisipasi di dalamnya. Yang keempat, managing the environment, yang artinya pemimpin efektif dengan perwakilan yang berasal dari lingkungan sekitarnya. Dan efektif dalam membangun budaya organisasi. Seorang pemimpin efektif dalam membangun budaya organisasi yang dipimpin harus berperan menjadi sosok dari budaya yang akan dibangunnya. Pemimpin harus mampu membantu bawahan untuk menciptakan rasa memiliki jati diri bagi pekerja tersebut. Seorang pemimpin harus mampu mengembangkan keikatan pribadi antara karyawan dengan institusi di mana mereka bekerja. Rasa memiliki merupakan modal dasar bagi seorang pemimpin dalam mendorong karyawan untuk mencapai misi dan tujuan dari organisasi tersebut. Tanpa adanya ikatan pribadi karyawan terhadap organisasi tersebut, seorang pemimpin akan kesulitan untuk menerjemahkan visi dan misi dari organisasi tersebut dalam memimpin suatu organisasi. Pemimpin juga harus dapat membantu menciptakan stabilisasi organisasi, merupakan satu kesatuan sosial yang utuh dan tidak dapat dipisahkan satu sama dengan yang lainnya. Seorang pemimpin juga harus mampu menjadi pedoman perilaku sebagai hasil dari norma-norma perilaku yang sudah ditetapkan. Pada dasarnya, untuk membangun suatu budaya organisasi yang kuat memerlukan waktu yang cukup lama dan bertahap. Boleh jadi dalam perjalanannya akan mengalami pasang surut yang berbeda dari waktu ke waktu. Budaya organisasi yang kuat memiliki beberapa tujuan. Salah satunya adalah mendapatkan usaha-usaha produktif karyawan dan membantu setiap orang untuk bekerja mencapai tujuan yang dilakukannya dengan bersama-sama.
Baik, itulah hasil pemaparan materi dari teman-teman saya yang membawakan materi tentang membangun budaya organisasi dengan kepemimpinan yang efektif. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya kami ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.